Kemarin, tepatnya hari Kamis 12 Januari 2024, Oppo secara resmi merilis Oppo Reno series, yaitu Oppo Reno 11 5G dan Oppo Reno Pro 5G. Seperti Oppo Reno seri lainnya, Oppo Reno kali ini juga mendepankan kameranya. Nah, salah satu yang dikembangkan yaitu kamera telefoto 32 megapiksel. Apalagi kamera ini dah dibekali dengan sensor Sony. Reno 11 5G dan Oppo Reno Pro 5G ini memiliki spesifikasi yang cukup berbeda, yaitu dari kamera, chipset, hingga desainnya. Tapi kali ini kita akan membahas HP Oppo Reno 11 5G atau seri regulernya, dan kita akan bahas dari spesifikasinya dan hingga harganya gitu. Nah, tonton terus video ini. Spesifikasi yang pertama yang akan kita bahas yaitu chipsetnya. Chipset Oppo Reno 11 5G ini diotaki dengan MediaTek Dimensity 7050. Nah, berbeda dengan Oppo Reno seri atasnya yaitu Oppo Reno 11 Pro 5G diotaki dengan MediaTek Dimensity kalau nggak salah 8020 ya, 8020 ya. Ini beda lah. Kenapa begitu? Karena harganya juga harganya juga berbeda cukup jauh gitu, kurang lebih 2 jutaan. Tapi ini juga kembali lagi untuk RAM-nya semakin kecil, harganya juga semakin murah gitu. Yang kedua, Oppo Reno 11 5G hadir dengan layar OLED dan 6,7 inch. Ya, ini gede, nggak beda jauh lah sama seri sebelumnya. Seri sebelumnya juga kalau nggak salah 6,6 inch gitu atau 6,69 inch. Nah, kali ini 6,7 inch gitu. Nah, pada aspek kamera, Oppo Reno 11 5G dibekali dengan 3 kamera di belakangnya dengan modul yang sama dengan seri sebelumnya, yaitu oval. Ini seperti foto di atas ini, kameranya juga sama, masih oval. Di seri Reno 10 juga oval juga. Mungkin yang dibedakan adalah chipsetnya dan apa ya, megapikselnya mungkin ya kalau nggak salah. Nah, nanti mungkin teman-teman yang tahu perbedaannya Oppo Reno 11 dan Oppo Reno 10 bisa komen di bawah. Untuk kamera utama, Oppo Reno 11 5G ini dibekali dengan 50 megapiksel. Kamera ultrawide-nya 8 megapiksel dan kamera telefotonya 32 megapiksel. Ya, ini dari 3 kamera ini semuanya menggunakan sensor Sony. Bagaimana ini? Keren nggak itu? Apalagi MediaTek yang dibawa kan juga chipset yang dibawa kan juga chipset MediaTek ini. Chipset MediaTek kan juga mendukung banget untuk dari hasil kameranya. Sensor yang digunakan dari Oppo Reno 11 5G ini juga sensor Sony. Ini sangat-sangat mendukung dan sangat-sangat bagus. Pastinya hasilnya dari Oppo Reno 5G ini hasilnya pasti sangat bagus. Smartphone ini juga dibekali dengan kamera depan 32 megapiksel. Tentunya menunjang untuk kalian kaum wanita. Nah, yang ingin selfie-nya semakin cantik, semakin bagus tanpa filter, ya ini bisa banget. 32 megapiksel, kamera belakang 50 megapiksel, apalagi ada telefoto 32 megapiksel yang hampir semuanya setara dibekali dengan sensor Sony. Pastinya kamera dari Oppo Reno 11 5G ini bagus banget, karena emang Oppo itu selalu mementingkan kameranya daripada kinerjanya atau prosesornya gitu. Entah kenapa, tapi ini bagus sih menurutku, apalagi harga yang diberikan oleh Oppo ini juga cukup terjangkau untuk kaum bedang-beding. karena ya sensor Sony itu mahal dibandingkan dengan sensor-sensor lainnya gitu, daripada Samsung dan lain-lain gitu. Selanjutnya dari spesifikasi yang sangat amat bagus menurutku. Nah, smartphone ini juga dibekali dengan baterai yang besar 5000 mAh dengan fast charging, super VOC 67 watt. Nah, dari baterainya aja ini 5000 mAh cukup banget, apalagi kameranya yang dibawa kan juga 50 ya, bukan 100 ya. Jadinya ini cukup banget buat hanya sekedar foto, apalagi sosmed. Untuk game
Ya menurutku ini balik lagi untuk penggunaan. Jika penggunaan kalian game secara lama 1 jam, 2 jam, 3 jam, menurutku 5000 mAh ini bisa terasa boros gitu. Kecuali bermain game cuman hanya 1 jam, 2 jam, mungkin ini bisa merasa lebih irit dibandingkan dengan bermain game berjam-jam gitu. Fitur pendukung lainnya dari Oppo Reno 11 5G ini yaitu konektivitas 5G pastinya, karena dari namanya aja juga udah 5G. Selanjutnya ada fingerprint on display. Fingerprint in display. Fingerprint in display yaitu fingerprint yang ada di dalam LCD-nya itu atau di dalam displaynya, bukan di luar lagi. Sekarang udah beda zaman daripada HP-HP di tahun 2022 lalu kayaknya. 2023 kayaknya udah mulai fingerprint in display sih. Sekarang di tahun 2023 HP-HP flagship nggak mungkin lah pakai fingerprint di luar display gitu. Nah, selanjutnya ada fitur NFC, ya ini fitur yang ada di segala HP maupun di HP kelas menengah juga ada. Ada juga USB Type-C, ya ini udah biasa. HP Reno 11 5G ini menggunakan USB Type-C gitu. Ya ini udah wajar lah, HP-HP di tahun 2022, 2023 itu juga udah menggunakan USB Type-C. Apalagi iPhone 15 yang Pro ya, itu juga udah menggunakan USB Type-C. iPhone 15 Pro dia juga menggunakan USB Type-C. Nggak mungkin lah HP-HP zaman sekarang masih menggunakan USB biasa gitu. Ada juga Face Unlock, ya ini fitur yang nggak mungkin dilewati semua HP flagship. Jika pengguna males ya fingerprint, dia bisa langsung Face Unlock. Ya ini fitur-fitur yang udah biasa diberikan oleh HP-HP flagship ya, kayak fingerprint in display, terus Face Unlock, NFC, apalagi ya USB Type-C. Ya ini udah hal-hal biasa yang mungkin yang diperhatikan dari Reno 11 5G yaitu kameranya, yang udah aku sebutkan tadi. Kameranya 50 megapiksel, apalagi didukung dengan sensor Sony dan menggunakan MediaTek Dimensity 7050. Ya ini udah cukup banget. Dengan paket lengkap dan spesifikasi yang dewa seperti itu, Oppo membandrol Reno 11 5G dengan harga 5.999.000 atau kurang lebih 6 jutaan. Anda bisa mendapatkan varian tertingginya yaitu RAM 8GB, internal 256. Ya mungkin kalau cuman RAM 6/128 harganya bisa lebih murah, itu mungkin 5,5 atau 5,6 gitu. Ya ini tergantung kebutuhan Anda. Jika kebutuhan Anda sering foto-foto terus perlu penyimpanan internal yang lebih tinggi atau lebih banyak, mungkin varian 8/256 ini bisa menjadi pilihan yang baik lah buat Anda. Ya mungkin itu aja spesifikasi dan harga dari Oppo Reno 11 5G. Apakah Anda berminat? Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasi loncengnya untuk mengetahui teknologi di dunia ini.